Bab 1522. Terlalu menindas orang tua. Gunung Mangshan diam. Dia tahu Marnigu takut pada pedang kultivator. Bahkan, dia juga takut pada pedang kultivator. Jika Raja Siluman Fendi mati di tangan pedang kultivator, kekuatan pedang kultivator tidak akan mampu melawan Marnigu. Namun, manusia ini terlalu sombong. Dia tidak bisa melawan Raja Siluman. Raja Iblis Marnigu tiba-tiba berkata, "Gunung Mangshan, mengapa pria misterius itu memberitahu kita bahwa Mileye memiliki energi ungu? Sangat sederhana. Pihak lain ingin menggunakan tangan kita untuk membunuh Mileye. Atau, dengan kata lain, pihak lain ingin kita melawan Mileye ini untuk kehilangan kedua sisi, dan kemudian mereka menuai keuntungan." Gunung Mangshan berkata dengan suara rendah, "Ini memang agak terlalu rumit." Marnigu, Raja Iblis Raja Siluman mengangguk, "Meskipun energi ungu bagus, tidak bisa membiarkan kita menjadi umpan orang lain." Gunung Mangshan berkata, "Menurutmu, apa yang harus kami lakukan?" Raja Siluman, Raja Iblis Marnigu, berkata sambil tersenyum, "Ini sangat sederhana. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan tunggu kesempatan untuk bergerak." Setelah hening sejenak, Raja Siluman dari Gunung Mangshan mengangguk, "Dengarkan kamu." Saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu masih bertarung?" Marnigu, Raja Siluman, menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Adikku luar biasa. Kita bukan saingan asteris, kita menyerah. Mileye. Marnigu, Raja Siluman berkata, "Jika kamu ingin mengasah dirimu, kamu bisa pergi ke gunung pemakaman di depan." Mileye mengerutkan kening. Gunung pemakaman. Marnigu, Raja Siluman mengangguk, "Tempat itu sangat cocok untuk adik." Mileye bertanya, "Tempat apa itu?" Marnigu, Raja Iblis Raja Siluman, berkata sambil tersenyum, "Secara relatif, ini adalah tempat yang berbahaya, hanya cocok untuk adik laki-laki pergi." Mileye memandang Raja Siluman Marnigu dan berkata, "Aku pikir kamu juga sangat kuat. Apakah kamu tidak benar-benar bergandengan tangan dengan Raja Siluman dari Gunung Mangshan? Jika kalian berdua bergandengan tangan, aku tidak bisa mengalahkan kalian." Marnigu, Raja Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adikku bercanda." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku benar-benar tidak punya cadangan." Marnigu, Raja Siluman mengangguk, "Aku mengerti. Mileye." Di sisi lain, Raja Siluman Gunung Mangshan, berkata dengan suara rendah, "Jika ingin berolahraga, pergilah ke gunung pemakaman yang belum tersentuh manusia." Mileye memandang Raja Siluman dari Gunung Mangshan, "Aku membunuh anakmu sebelumnya." Raja Siluman dari Gunung Mangshan, berkata pelan, "Aku punya lebih dari 10.000 anak laki-laki. Yang mana yang kamu bunuh?" Mileye tercengang. Di sisi lain, Raja Siluman, Raja Iblis Marnigu, tiba-tiba berkata, "Adik, jika ingin pergi ke Gunung Pemakman, lurus saja, dan kamu dapat mencapai Gunung Pemakman dalam waktu sekitar 2 jam." Setelah itu, dia dan Raja Siluman dari Gunung Mangshan langsung menghilang. Di tempat yang sama, Mileye terdiam. Sial, kedua orang ini tidak berkelahi. Setelah beberapa saat, Mileye terus bergerak maju. Tujuannya adalah gunung pemakaman. Dia tahu bahwa Raja Siluman dari Marnigu tidak bermaksud baik, tapi itulah yang dia inginkan. Tujuan utama kunjungannya ke Pegunungan Tandus Besar adalah untuk berolahraga. Dia akan pergi kemanapun itu berbahaya. Tak lama setelah Mileye menghilang, Raja Siluman dan Raja Iblis Gunung Mangshan muncul lagi.
dan Raja Iblis Gunung Mangshan berkata dengan suara yang dalam, orang ini benar-benar akan mengubur gunung pemakaman. Marnigu, Raja Siluman, berbisik, dari mana asal-usul orang ini? Raja Siluman dari Gunung Mangshan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Raja Siluman Marnigu menoleh dan berkata, aku baru saja mencoba menghubungi Fendi Raja Siluman, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Sepertinya benar-benar mati di tangan pedang kultivator. Mendengar hal itu, wajah Raja Siluman di Gunung Mangshan menjadi berwibawa. Marnigu, Raja Siluman, berbisik, pria misterius itu sebelumnya. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak melanjutkan. Raja Siluman, Raja Iblis Gunung Mangshan, berkata dengan suara yang dalam, pedang kultivator adalah alam asli. Pedang kultivator. Marnigu Raja Siluman menoleh dan memandang ke langit, berkata dengan suara rendah, mari kita lihat saja perubahannya. Di sisi lain, Mileye berjalan perlahan menuju kejauhan. Merenungkan. Dia menemukan bahwa dia sekarang memiliki salah satu kekurangan terbesarnya, yaitu kekuatan pedang tidak cukup. Meski pedangnya saat ini bisa mematahkan pertahanan alam terobos, alam dewa dan tubuh fisik, namun tidak fatal. Untuk master yang kuat dari pangkat Raja Siluman, Gunung Mangshan, peluang menangnya tidak terlalu besar, paling banyak 40%, karena dia tidak bisa membuat kesalahan. Selama dia melakukan kesalahan, dia akan mati. Dia tidak memiliki tubuh yang kuat sekarang. Selama dia mendapat pukulan, tubuhnya akan langsung hancur. Oleh karena itu, saat bertarung dengan Raja Siluman dari Gunung Mangshan, dia harus sangat berhati-hati, karena Raja Siluman dari Gunung Mangshan dapat memakan ratusan pedangnya, tetapi dia tidak dapat memakan pukulan dari Raja Siluman dari Gunung Mangshan. Harus mengatakan bahwa dia sangat merindukan alam dewanya sendiri dan tubuh fisik. Jika jasad alam dewa masih hidup, dia bisa mengalahkan Raja Siluman dari Gunung Mangshan sebagai anaknya. Salah. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berhenti. Jika masih memiliki tubuh fisik sendiri di alam dewa, apakah masih kuat di pedang Tao? Jawabannya pasti tidak. Karena tubuh fisiknya ada, dia akan terlalu mengandalkan tubuh fisik, dan pedang Tao tidak akan tumbuh begitu cepat. Dengan mengingat hal ini, Mileye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan melanjutkan. Tubuh fisiknya akan terus dia kultivasi, tapi premisnya adalah pedang Tao yang akan dipromosikan terlebih dahulu. Pedang Tao-nya saat ini berada di jalur yang benar, karena meski tanpa tubuh yang kuat, ia percaya diri menghadapi musuh apapun. Gunung Pemakaman. Mileye melihat ke kejauhan dan mempercepat kecepatannya. Dia ingin bertarung sekarang. Pertarungan gila. Mileye tidak menemukan bahwa pintu yakunan di menara penjara alamnya tiba-tiba bergetar, tetapi segera kembali normal. Di suatu tempat di langit berbintang, ketiga wanita Savera Mu masih terbang melintasi langit berbintang, namun saat ini, mereka benar-benar kehilangan jejak pintu yakunan. Kini, mereka berada jauh dari alam semesta 5 dimensi. Adapun di mana mereka sekarang, ketiga wanita itu tidak tahu. Wanita misterius, yang menjadi pemimpinnya, berhenti. Dia melihat bagian terdalam dari langit berbintang dan tampak pucat. Takut. Dia tidak pernah begitu ketakutan akhir-akhir ini. Dia sudah melihat kengerian pintu yakunan, apalagi Mileye. Bahkan mereka bertiga tidak bisa memblokir pintu yakunan. Apakah Mileye benar-benar hidup? Dia tidak berani berpikir mendalam tentang masalah ini. Wajah di samping juga sangat jelek. Nyatanya, dia juga takut, dan menjadi semakin takut. Pintu yakunan terlalu kuat. Dengan kekuatan Mileye saat ini, dia tidak bisa menahan pintu yakunan.
Saat itu, Saferamu tiba-tiba berkata, dia masih hidup. Wanita misterius memandang Saferamu. Saferamu tersenyum dan berkata, jika dia mati, apakah kita masih bisa hidup? Mendengar ini, wanita misterius tiba-tiba tersadar. Jika Mileye mati, apakah wanita bergaun polos tidak akan kembali? Mereka tidak bisa merasakan Mileye, tapi wanita bergaun polos pasti bisa merasakannya. Jika Mileye benar-benar mati, wanita bergaun polos pasti kembali. Tapi dia belum membunuh kembali sekarang, hanya satu penjelasan bahwa Mileye masih hidup. Memikirkan hal ini, wajah wanita misterius terlihat jauh lebih baik. Saat ini, Saferamu menambahkan, namun, kami masih perlu menemukannya secepat mungkin. Penyebab bencana sudah dimulai, dan situasinya hanya akan bertambah buruk. Oleh karena itu, kami harus menemukannya secepat mungkin, jika tidak. Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan. Penyebab bencana. Wajah ketiga wanita itu tenggelam lagi. Penyebab-penyebab bencana telah mengarah pada Destiny. Bisa dibilang sekarang, yang terbaik adalah membunuh Mileye. Wanita misterius memandang Saferamu dan berkata, sekarang bagaimana kita menemukannya? Sangat kacau untuk menutup dirinya sendiri. Pikirannya sekarang penuh dengan Mileye, dan dia tidak bisa berpikir normal. Setelah hening sejenak, Saferamu berkata, silakan coba hubungi dia. Sekarang kita tidak bisa menghubunginya karena kita jauh darinya. Jika kita lebih dekat, seharusnya kita bisa menghubunginya. Wanita misterius itu mengangguk, ya, ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke kejauhan. Pembunuh melirik wanita misterius dengan ekspresi dingin, alam asli benar-benar ingin membunuhnya. Saferamu menggelengkan kepalanya, sekarang prioritas utama kami adalah menemukannya, dan kemudian melawan penyebab bencana ini. Penyebab bencana. Ekspresi pembunuh berangsur-angsur menjadi serius. Saferamu berkata dengan lembut, ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di tempat yang sama, pembunuh terdiam sejenak lalu menghilang ke kedalaman langit berbintang. Pegunungan tandus besar. Mileye berjalan di antara pegunungan, dan perjalanannya sangat tenang, dan dia bahkan tidak melihat monster. Apalagi semakin mendekati gunung pemakaman semakin tenang. Awalnya ada beberapa suara serangga dan kicauan burung, namun saat mendekati gunung pemakaman, suara tersebut menghilang. Mileye tahu bahwa yang disebut gunung pemakaman jelas bukan tempat biasa. Tentu saja, semakin berbahaya, semakin bersemangat dia. Dia sangat ingin bertarung sekarang. Segera, Mileye mempercepat langkahnya, dan dia semakin dekat ke gunung pemakaman. Tapi dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, selalu ada sepasang mata yang mengawasinya. Di sisi lain pegunungan tandus besar, kultivator pedang berdiri diam di langit berbintang, dan juga ada beberapa garis sebab akibat di sekelilingnya. Ini adalah sebab akibat yang disebabkan oleh penyelamatan Mileye sebelumnya. Tentu saja, dia tidak peduli sama sekali. Garis sebab akibat ini sama sekali tidak dapat menolongnya. Saat ini, garis sebab akibat di sekitarnya tiba-tiba menjadi redup, dan lambat laun garis sebab akibat itu menghilang. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan melintas di mata kultivator pedang. Aktif menghilang. Pedang kultivator melihat ke kedalaman hutan tandus besar di kejauhan, dan matanya tertuju langsung ke pintu yakunan di Mileye, merasa sedikit tidak senang. Maaf sebab akibat sangat menarik, jangan hilangkan untukku. Cepat dapatkan kembali. Pintu yakunan. Melihat tidak ada gerakan, pedang kultivator sedikit mengernyit,
dan jiwa pedang yang tak terlihat langsung mengunci pintu Yakunan, yang tiba-tiba bergetar hebat, lalu dia segera bersembunyi di pojok dan menggigil. Pada saat yang sama, kultivator pedang itu memiliki garis-garis sebab akibat di sekujur tubuhnya, tetapi tidak banyak, hanya beberapa. Pedang kultivator masih sedikit tidak senang, kurang, beri lebih banyak. Pintu Yakunan bergetar dengan cepat, dan kemudian, pedang kultivator memiliki lebih dari selusin garis sebab akibat di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, pedang kultivator mengerutkan kening dan menarik jiwa pedang. Dan di dalam Mileye, pintu Yakunan masih bergetar di sudut. Ini sedikit dirugikan. Kapan itu menderita keluhan seperti itu? Benar-benar pengganggu. Bersambung.